عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat yang zahir, begitu juga nikmat Allah Taala yang batin. Bersalawat salam kehadiran junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada waktu nanti kita diberikan syafaat yang uzma, yang besar, pada ketika kita mempersembahkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bertabaruk kepada Syekhuna wasilatun bainana wa bainallah Subhanahu wa taala. Muqarrar Syekhuna sahibul wafaat al arifin. Begitu juga pengarang kitab matan dari para muraqil ubudiyah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Begitu juga kita semuanya dalam majelis ini, begitu juga orang-orang tua kita yang terdahulu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terakhir, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan sholat dan hakikat daripada sholat. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa rukun sholat itu sebenarnya dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama rukun qalbi, yaitu rukun yang dilaksanakan oleh hati. Hati yang berbuat, itulah rukun sholat yang pertama, yaitu niat. Letaknya di hati, bukan di lisan, tapi letaknya di hati. Jadi orang yang tidak berniat dengan hatinya belumlah sah sholatnya. Yang kedua rukun qauli, yaitu sebagian daripada rukun sholat itu adalah ucapan. Kalau rukun hati itu niat hakikat daripada sholat. Jadi kalau ditanya orang apa hakikat daripada sholat, yaitu niat, tempatnya di qalbu. Yang kedua rukun daripada sholat itu adalah qauli, ucapan, Fatihah, tasyahud, sholawat ke Nabi, itu ucapan. Yang ketiga adalah rukun fi'li, yaitu rukun gerakan, ruku, berdiri, sujud, itu gerakan. Jadi unsur sholat itu 3, mensatukan yang 3 itu menjadi satu. Itulah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Miqat, apa kata beliau? As-salatu mi'rajul mu'minin.
Kata Rasulullah, sholat itu adalah mi'ratnya orang yang beriman. Kalau saya, kata Rasulullah, mi'ratnya nabi kepada yang setinggi-tingginya. Kalau umatnya nanti katanya mi'ratnya di mana? Di dalam sholat 5 kali sehari semalam. Itu yang pertama yang harus dipahami orang yang ingin mengerjakan sholatnya dengan benar-benar dengan sholat yang sebenarnya, bukan hanya rukuk dan sujud, bukan hanya fasih dalam bicara dan bacaan, bukan, tapi yang dituntut menyatukan hati, jiwa dan raganya, menghadapkan dirinya sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Imam Al-Ghazali dalam matan kitab ini, beliau berkata, kaifiyatul wusuli ila batin taqwa, bagaimana caranya kamu itu supaya bisa untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal. Yang bagi yahduru bil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salat. Yang pertama yang harus dipahami, seyogyanya lah, seharusnya lah orang yang salat itu menghadirkan hatinya di tiap-tiap rukun dan syarat daripada perbuatan-perbuatan salat itu. Wa apa awalnya? Apabila engkau mendengarkan seruan orang yang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilannya 2, mari salat, mari menjemput keuntungan. Itu panggilan yang pertama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apabila engkau mendengarkan seruan orang yang azan, fa'akhir bi qalbika wa an-nida'u yaumil qiyamah, itu sebenarnya adalah panggilan nanti di hari kiamat, ketika semua orang dipanggil untuk mempertanggungjawabkan dan dihisab amal masing-masing. Wa tusmiru bi zahirika wa batinika lil ijabah wal musa'arah. Apabila engkau telah mendengarkan suara azan, tanamkan di dalam hatimu untuk secepat-cepatnya untuk melaksanakan ibadah salat itu dan menjawab panggilan Allah Ta'ala, karena sejatinya bahwa azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang bersegera, beda orang yang salat di al-waktu dan beda orang yang di waktunya. Kan? Orang yang salat di awal waktu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salat di waktunya tapi bukan di awalnya, inilah Abdullah, maaf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang sudah maafkan, dimaafkan, itu berarti sebelumnya dia sudah salah. Udah cepat-cepat dipanggil tapi belum juga salat, dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu panggilan awal-awal itu dijawab, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya orang salat yang di awal dan di waktunya. Ia berlomba dalam di setiap kali dalam rukun salat itu. Wa innal musari'ina ila hadhihi nida'u alladhi yunalu bil lutfi yawmil 'aradil akbar.
maka orang-orang yang bersegera Allahu Akbar, Allah bersegera dia datang, itu nanti akan dijadikan yang dipanggil paling depan. Yang masih bertele-tele, tar dulu dipanggilnya belakang. Sementara huru-haranya, panasnya luar biasa. Masa menginginkan untuk dipanggil untuk belakangan? Semua orang menginginkan untuk dipanggil terdahulu. Bahwa orang yang mengijabah azan itu, panggilan sholat itu, nanti dia hikmat, dia hari kiamat dipanggil kelompok orang-orang yang terdahulu. Dan disuruh dengan lutfah latif, dengan suara yang lembut, dipanggil Allah Ta'ala dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Fa'aqrid qalbaka ala hadhihi nidaat. Ketika engkau mendengarkan palingkan ini, palingkanlah hatimu kepada panggilan salat itu. Apabila engkau menemukan mamlukan bil istibshar, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, di dalam senangnya bukan main, di dalam hati, karena mau melaksanakan salat. Maskunan, diliputi rasa senang dengan ilal ibtidar, untuk segera, jangan berlama-lama melaksanakan salat itu. Fa'lam annahu ya'tikan bida'u bil busra. Maka ketahuilah kalau kamu seperti itu, berarti kamu dipanggil dengan rasa sayang dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau berlama-lama. Begitu dipanggil, pengennya langsung untuk sholat berjamaah, berarti maknanya engkau dipanggil dengan rasa sayang dan kasih. Apabila engkau bersuci, maka jangan engkau lupa bahwa wajah indahu tathhiru bil tawbati wan nadam. Engkau ketika mencuci tangan dalam wudu, membasuh muka, mencuci kaki, dan seluruhnya anggota-anggota yang wajib dalam wudu itu, maknanya engkau mensucikan dirimu dari segala dosa. Ketika itu tanamkan dalam hati qalbumu penyesalan atas dosa-dosa. Adapun menutup aurat dalam salat, ketahuilah maknanya itu taqtitun maqabah bidan bi absaril khalqi. Itu menutupi semua yang jelek-jelek, maqabih yang buruk-buruk, yang hina di dalam badanmu, tidak bisa diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena badanmu itu adalah tempatnya memandang makhluk. Badanmu itu tempatnya memandang makhluk. Putihnya, hitamnya, tingginya, gemuknya, sorbannya, baju kokonya, itu hanya tempat orang melihat. Allah nggak melihat itu. Itu hanya pandangan orang saja. Di mata Allah tidak ada nilainya, karena yang dipandang Allah Ta'ala adalah qalbunya dan hatinya. Jadi berarti gak usah sibuk-sibuk mengurus pandangan orang lain, karena yang harus diperhatikan adalah pandangan daripada Allah ke qalbu kita. Fama baluka bi awrati batinik wa qada'ihi sara'irik. Bagaimana pula kekotoran batinmu
wa qabaih, kejelek-jelekan rahasia-rahasia hatimu, dan dosa-dosamu yang engkau lakukan. Tutup itu juga seperti menutup aurat, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtu tilkal qada'i bibalik wa talab nafsaka bi sadriha. Hadirkan itu kejelek-kejelekan perbuatan tanganmu, kakimu, mulutmu dan telingamu ketika engkau toharah melaksanakan wudu untuk salat memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbaha illa an-nadam wal haya wal khawf. Dosa-dosa yang batin itu gak mungkin dihapuskan Allah, diampuni Allah Ta'ala, kecuali ada menyesal, malu dan takwa dan takut kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa qabaih, kotoran yang batin, riaknya, siriknya, ujubnya, riak, gak mungkin diampuni Allah Ta'ala kecuali engkau malu, kecuali engkau takut, kecuali engkau menyesal. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Adapun menghadap kiblat karena dia syarat daripada salat, bahwa syaratul zahir wajhatan an sahiril jihad ila jihati baitillah ta'ala. Palingkan mukamu dari semua arah pada waktu itu, hanya engkau dituntut menghadap satu arah, yaitu kemana? Kiblat. Arah ke pasar nanti aja urusannya, arah jualan, urusan yang lain semua palingkan itu semua, menghadaplah ke arah satu, yaitu arah Baitullah. Faliyakun wajah qalbaka mawajhika badan. Maka semestinya lah wajahmu yang zahir dan wajah qalbimu dua-duanya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Wajah zahir ini menghadap kemana? Ke kiblat Baitullah. Kiblat istilahnya, bahasanya Baitullah di sana. Kalau muka zahir menghadap Baitullah, semestinya juga wajah yang batin menghadap Baitullah Subhanahu wa taala. Artinya menghadapkan diri yang sebenarnya, menghadap kiblat dan menghadap qalbu sendiri. Fa'alam, ketahuilah, annahu kama la yatawajjahul wajhu lil bayn ila bi-israfi an ghairin fa la yansiful qalbu ila Allah ta'ala illa bi taqarrub ma siwa. Kalau muka yang sahih itu tidak sedikit dia tak disebut menghadap kecuali menghadap ke Baitullah. Baitullah yang baik di sini juga nggak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum engkau meninggalkan, melepas segala beban-beban sesuai ucapannya dari doa iftitah ketika kita membacanya sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kalau muka sahih aja nggak bisa menghadap ke kiblat, muka yang batin juga bagaimana? Yang kelihatan usaha, urusan, jualannya, duit, nggak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa amal iktidal, apa makna iktidal? Iktidali bangkit dari ruku berdiri, itu namanya iktidal.
Iktidal dalam bahasa istilah fikih, apa itu maknanya? Qa'iman, berdiri, bahwa masul bisaksi wal qalbi baini lillahi ta'ala azza wa jalla, fal yakun ra'sul mutaribah. Ketika seseorang itu sami Allahu liman hamidah, iktidal, tundukkan kepala ke bawah. Ibaratnya nanti di yaumil mahsyar akan diungkap segala aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang tidak malu? Oleh karena itulah posisi yang tadi tidak itu gak boleh bergerak. Apa saja yang dibagi badannya itu gak boleh bergerak, karena mau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat nanti di hari kiamat. Begitulah posisinya ketika ditanya oleh Allah, siap, diam, gak bisa bicara. Itulah hikmah di dunia pada waktu kita menjalankan sholat. Nah, itulah makna daripada iktidal. Rasakan itu seperti itu maksudnya. Maksud Imam Al-Ghazali, mainkan hati dalam sholat. Itu posisinya seperti itu. Maknanya itu. Apa maknanya rukuk? Tunduk. Maknanya. Apa makna daripada mengangkat tangan? Menyerah. Jadi sholat itu gerakannya itu mengagungkan Allah Ta'ala, ucapannya itu dialog kepada Allah Ta'ala, niatnya yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ke Allah Ta'ala, bacaannya itu dialognya kepada Allah Ta'ala, digambarkan oleh gerakan semua, takzim, membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yansariful qalbu ila Allah Ta'ala, maka janganlah berpaling hatinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma niat, adapun niat, fa'asim, kuatkan, iktikadkan di dalam hati, mengijabah, mengabulkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan menyempurnakannya, wal kaffu an mufsadatiha, dan menghindarkan diri daripada yang merusak salat, wa ikhlasihi, dan keikhlasannya. Semata-mata saya salat niatnya itu lillahi ta'ala, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala, rajaan, mengharap apa yang diharapkan. Nah, pertama sawab, balasan. Kalau orang bilang pahala itu banyak. Di dunia itu juga banyak pahala, balasan untuk dibayar dia kopi, dibayar alam kusai kopi, itu kan pahala. Balasan kan? Balasan itu namanya. Nah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khaufan min iqabihi, yaitu menanamkan ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menuntut untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala. Tingkat ketiga. Wa amma takbir, adapun takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir membesarkan Allah Ta'ala. Ihram mengangkat, melarang. Maksudnya orang yang salat itu kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, yang lainnya dilarang. Maksudnya kan nggak boleh ngomong, minum, maksudnya. Dari takbiratul ihram, takbir yang melarang, yang lain-lain dilarang semua. Bahkan hati juga dilarang, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka jika lisannya mengucapkan Allahu Akbar, maka seharusnya lah la yuqassiru qalbu. Jangan hanya lisan yang mengucapkan Allahu Akbar, hatinya berbohong. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada faktanya Allah kecil. Lebih penting urusan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itulah yang disebut berdusta dengan kalimat Allahu Akbar. Sejatinya kalau Allahu Akbar, yang lain kecil. Jualan itu kecil, urusan anak-anak kecil, urusan gak punya uang kecil. Soalnya yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari, jangan berbohong. Adanya kan? Wa amma doa istiqtidah, doa istiqtidah Allahu Akbar kabira itu maksudnya apa? Maknanya inilah pembukaan daripada salat. Ketika engkau ucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku, seperti yang tadi, wajah ini yang saya hadapkan ke arah kiblat, wajah yang qalbi saya hadapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir dan batin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku ini yang zahir ini juga wajah yang batin saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatara samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bukan yang dimaksud bil wajhi zahir, wajah yang zahir bukan. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihadil qiblah wallahu yaqulu an hadil jihad. Kalau diartikan muka yang ini saya hadapkan ke arah kiblat, memang Allah Ta'ala di arah kiblat kan bukan? Allah Ta'ala kan ada tempatnya, bukan di arah kiblat Allah Ta'ala kan, bukan di Makkah Allah Ta'ala. Kalau yang dimaksud menghadapkan wajahku kepada arah kiblat, berarti menghadapkan wajahku kepada arah Makkah, bukan itu maksudnya. Nanti salah pemahamannya. Wajah zahir ini hadapkan kepada Makkah, tetapi wajah yang qalbi menghadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatara samawati wal ardh, itu yang menciptakan langit dan bumi. Fa innaka, sesungguhnya engkau, innama wajjahtahu ila jihadil qiblah wa la yataqaddasu an tahattuhul jihad. Kalau maksud menghadapkan wajahmu kepada ke arah kiblat, Allah Ta'ala Maha Suci, bahwa Dia tidak bertempat bukan di barat, bukan di timur. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wallazi tadawajjahu bihi fatir as-samawati wal ardh Wa'anzur ilaihi am tawajjah ila minhamin fil baiti saw. Yang dimaksud mengharapkan hatimu kepada Allah Ta'ala, engkau telitilah pada ketika engkau sholat. Bisa jadi hatimu menghadap pasar, menghadap tokoan lo, kok kesubahan ini itu maksudnya. Ada kalau orang kaya aja aku siro pakai pikiran nima, itu berarti menghadap dunia, hatinya bukan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayang bagi manusia seharusnya lah bahwa terbesit di dalam kalbumu annal muslima man huwa alladhi zalima al-muslimuna min lisanih, bahwa yang berusaha sebenar-benar yang dikatakan Rasulullah itu muslim adalah orang yang selamat aman muslim yang lain dari tangan dan mulutnya. Tangannya nggak pernah menyakiti muslim yang lain, omongannya juga tidak pernah menyakitkan muslim yang lain. Itu yang disebut Rasulullah muslim yang sejati. Fa illam takun kadzalik, kalau misalnya kita sholat itu belum bisa seperti itu, kunta kaziban, sebenarnya engkau masih berbohong. Wa iza qulta wa ma ana minal musyrikin, apabila engkau mengucapkan wa ma ana minal musyrikin di doa kita itu, hadirkan di dalam pikiranmu asyirkul khafi, syirik yang khafi, yang tersembunyi. Wa kun hasrah min hadzal syirk, berhati-hatilah dengan syirik yang ini. Fa inna ismu syirki yaqa'u 'alal qalil wal katsir. Mau syirik yang besar, mau syirik yang kecil, mau syirik yang tersembunyi, sama saja itu namanya syirik. Gitu kan? Sama saja itu namanya syirik juga. Walaupun istilahnya ada yang kecil, ada yang tersembunyi, sama saja berarti syirik juga gitu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza qulta, apabila engkau ucapkan mahyaya wa mamati lillah, ya Allah ya Tuhanku, ini doa pembuka di dalam salat. Mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku usahakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergambar dari isyarat nanti Allahu Akbar dan Allahu Akbar di batang. Ini isyarat menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah makna yang dibaca itu semakna dengan ini, penyerahan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya ya Allah Ta'ala, hidupku, matiku, semuanya urusanmu, enggak ada urusan saya. Ini isyarat dalam zahirnya kita pergaulan sehari-hari. Kalau diangkat tangan itu bahasa isyarat. Coba tafsirkan, orang angkat tangan, apa itu maknanya? Menyerah, boleh ditembakkan, tembak lagi. Sama juga itu menghadap Allah Ta'ala. Ketika dia mengucapkan dan mengangkat tangan, menyerahkan seutuhnya persoalannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ucapannya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Timbullah keusukan di sana, memikirkan kalimat-kalimat yang saya baca itu bukan main dahsyatnya.
karena akalnya terbuka dan nur hidup di dalam qalbi. Persoalan sekarang mungkin pada level kita yang masih rendah, mungkin kan bacaan sholat itu juga nggak paham artinya. Kalau sudah mengenal artinya itu apa, bisa dijiwai, otomatis sholat itu juga bisa mengarahkan dia untuk khusyuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna hadha halul 'abdin maqud bi nafsihi mawjudun li sayyidihi. Mula seseorang sudah mengucap bahwa seluruhnya saya serahkan kepada Allah Ta'ala, maknanya itu ucapkan dihadapkan oleh seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunnah itu dipikir sebelum baca Fatihah harus ada a'udzunya. Kalau bismillah wajib, tapi a'udzu sunnah. Tadi harus tetap diamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai imam dia pelan bacanya. Apabila engkau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketahuilah bahwa musuhmu yang tersembunyi ingin memalingkan hatimu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui seperti itu maknanya, bahwa ketika engkau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketahuilah bahwa musuhmu iblis sedang berusaha memalingkan hatimu daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya? Iblis itu memalingkan kita untuk dengan Allah Ta'ala hasadan lak ala munajatika ma'allahi wa sujudika lahu. Iri iblis dan setan karena engkau munajat dengan Allah Ta'ala dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mailah setan dan berani mendekat. Kenapa dia iri? Melihatmu sujud dan melihatmu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis gerakan-gerakan salat ini adalah gerakan-gerakan malaikat di atas langit. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'alam anna man qaidihi an yushkilaka bi salatika yuskirul akhirah wa tadabiri bil khairat. Ketahuilah bahwa bahwa tipu daya daripada setan itu untuk membuatmu sibuk dan lalai dalam salatmu. Bizikril akhirah wa tadabiru bil khairat yang min fahmi ma taqara. Salah satu alat daripada setan itu mempermain-mainkan hati di dalam salat adalah ketika kita membaca bacaan salat itu, yang semestinya dia tahu maknanya, dipalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak memahami makna-makna apa yang dibacakan orang yang tersebut. Hasilnya jalan-jalan hatinya kemana-mana, tembus langit, bisa menyeberang lautan hati, padahal nesok dia sembahyang. Seluruh gambar-gambaran hidup yang sudah dia perlihat di dalam salat terbayang. Dari sini ke Arab jauh kan kalau kita umrah, kalau salat terbayang.
untuk si bangkok jauh. Kalau dalam sholat dekat. Pangkal tangga itu ini kan? Pasar Lama di Banjarpungan. Dari sini saya melihat. Dari sini. Kamu kan? Dari sini saya lihat. Semua melihat. Itulah hati. Itulah hati. Imam Karaitoni Setani memainkan hati untuk berpaling mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa tiap-tiap yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal memaknai makna-makna daripada apa yang engkau bacai, disebutlah dia was-was dalam salat. Tidak berhasil kau memahami apa yang engkau baca dalam salat, disebut was-was. Was-was itu bersumber daripada dikelitik-kelitik setan yang senang kalau lunai hadir di situ. Jadi hasilnya menjadi was-was, bukan menjadi yakin, tapi menjadi was-was. Wa in harakatul lisan wa yaqsud, bahwa gerakan di lisan itu bukan itu yang dimaksud dalam sholat. Kalau misalnya mendorong ampun dosa, ini ada ulama ain bermak itu bukan itu tujuannya. Walau bukan itu maksudnya. Itu hanya sahih saja. Kalaupun seseorang tidak bisa mengucapkan doa, sholatnya salah. Enggak bisa mengucapkan huruf zal, salah sholatnya. Nanti protes orang Jawa kalau nggak sah. Dijajul sampai hari ini dijajul, nggak bisa dijajul. Yang dimaksud kurang itu secara hakikat bukan itu yang dimaksud. Kalau itu kan bangsa-bangsanya, itu kan bahasa Arab. Bagaimanapun orang Bogor pasti lemah untuk mengucapkan bahasa Arab karena bukan bahasa daripada nenek moyangnya. Oleh karena bacalah sesuai dengan apa yang engkau pelajari dan engkau bisa baca. Ikhwannya dimana Allah SWT tulis pada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pembukaan daripada surah Al-Fatihah. Apabila engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fanwi bihi at-tabarruk libtida'il qira'ati bi kalamillah wafham. Itu permulaan yang harus Anda baca karena engkau hendak masuk bercakap-cakap dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bil ismi huna al musamma wa maqdul hamdu anna syukru izin na'imu min Allah. Kemudian ketika mau mengucapkan membaca surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu, surah Al-Fatihah hukumnya wajib, rukun dari salat. Kalau nggak dibaca, salatnya nggak sah. Begitu. Wa qul ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah adalah dialog hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog, tidak mengecek-ecek sadaiba. Mana sadaiba tidak mengecek-ecek, bukan berarti dialog kan. Mau dialog itu pernah dua deh.
saya dan Allah Ta'ala. Itu namanya dialog. Nggak usah doi-doi bukan dialog. Rintik yang maksudnya kan, yang dialog itu dua, misalnya saya dengan teman saya berdialog namanya, atau saya dengan Allah Ta'ala juga semakna dengan itu, berdialog juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau mengucapkan dan membaca surah Al-Fatihah, maknanya aha, ini Imam Ghazali, maknanya surah Al-Fatihah. Dan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, surah Al-Fatihah itu dibagi dua. Satu bagian untukku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, satu bagian untuk hamba. Jadi kesimpulannya di dialog dalam sholat daripada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Ta'ala, hambaku memujiku, Maliki Yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari akhir. Dia dibalas, dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala, hambaku memuliakanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Menyembah dulu baru minta tolong. Menyembah dulu baru minta tolong. Kerja dulu baru dapat gaji. Masa minta tolong menyembah kah? Aneh. Masuk terdahululah diletakkan kalimat iyyaka na'budu. Setelah saya menyembah, hak bagi saya untuk minta tolong kepada yang saya sembah. Masa saya menyembah tapi yang saya minta tidak saya sembah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, itu nanti ke belakang milik Allah Ta'ala, yang dipuji Allah Ta'ala, yang maha suci Allah Ta'ala, yang hak disembah Allah, milik Allah Ta'ala. Tu belakang naik dong, milikmu di bagi Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukkan kami jalan yang lurus. Habis dialog di kalimat nanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Lurus berdagang, lurus bertoriko, lurus pasikola dalanan, semuanya lurus, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sedikit, bahas-bahas ilmuwan, dipilih-pilih, perlu kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hukumnya sunnah mengamal itu. Kembali ke awal tadi, kesimpulan yang saya mau baca ini panjang lebar. Nah, ini dari awal tadi kan sudah dijelaskan kesimpulan daripada salat itu, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Apa itu rukun qauli? Yaitu niat.
Ini adalah hakikat daripada sholat. Hakikat daripada sholat yaitu ada pada niat. Kalau belum jatuh niatnya maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, gerakan ini semua isyarat. Dalam kita belajar ya susah kalau kita menjelaskan seterperinci kan. Mungkin nanti minggu lain kajiannya musik lain, susah diurutkan. Jadi maknani rekok gerakan-gerakan ini sholat ini nanti sudah ini takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruku maksudnya hadirkan di hati musuhani. Takzim kalau kita ruku menunduk itu bahasa lainnya patuh. Ini yang di dunia musuhani ini isyarat nina patuh